Sinopsis Kucerang Piar ke ASB Season 3 Episode 9 yang tayang tanggal 22 Juli tahun 2021. Episode dimulai dari, di pagi hari, Ayus tidak dapat mengikat kancingnya saat Dev datang mengatakan bahwa dia akan membantunya dan mempertanyakan apa pilihannya. Ayus menjawab itu karena kakeknya mengatakan bahwa dia terlihat seperti ayahnya dalam gaun ini. Dev menjawab bahwa mereka keduanya juga akan sangat senang bertemu dengannya dan sangat ingin menghabiskan waktu bersamanya. Sonakshi juga datang menanyakan apakah dia telah menyiapkan tasnya. Mereka berjalan ke bawah. Ishwari datang menanyakan kemana mereka pergi. Dev menyebutkan dia membawa Ayus untuk bertemu dengannya. Kakek nenek, Ishwari menjawab bahwa mereka seharusnya berbicara dengannya karena dia telah mengatur puja dan mereka tidak akan bisa pergi karena Pandit J baru saja akan datang. Ishwari juga meminta Ayus untuk pergi ke mereka di lain waktu dan dia harus menganggap rumah ini sebagai rumahnya. Dev menyebutkan bahwa mereka masih dapat berbicara dengan Ayus di panggilan video. Tuan Verma sangat senang melihat Ayus dan membawa ponsel ke istrinya. Ayus bertanya apakah dia menyukai kurta yang dia kenakan dan bahkan menjawab pertanyaan mereka apakah dia sedang makan sangat baik. Ayus menjawab bahwa dia bahkan memiliki kulfi untuk dimakan tetapi sangat merindukan mereka. Dia menjawab ada bibi yang ketat yang tidak akan membiarkan dia bertemu dengan mereka. Dev mendengar ini pergi ke Ayus menjelaskan bahwa dia tidak ingin terjadi kesalahpahaman. Ibu mengadakan puja di rumah mereka karena mereka tidak memberitahunya tentang rencananya. Nona Verma berseru bahwa dia bahkan telah membuat hidangan favorit Ayus. Namun Tuan Verma menyebutkan bahwa mereka tidak dapat mencoba untuk mengeluh ketika itu adalah masalah puja. Dia bertanya Ayus untuk mendengarkan apapun yang dikatakan bibi yang ketat. Dia mengakhiri panggilan. Ayus menjadi tegang. Pandit Ji meminta Ishwari untuk membawa orang tua dan orang untuk siapa puja telah ditahan. Mami Ji melihat Dev datang. Jadi berseru matahari mungkin telah terbit dari barat saat Dev siap untuk puja. Ishwari ingat bagaimana dia dulu tidak menyukai puja. Dia menjawab dia tidak ingin datang ke puja ketika dia masih muda tapi sekarang telah menyadari bahwa karena ini adalah masalah anaknya sendiri. Sonakshi datang dengan Soha. Ishwari mencari Ayus. Soha datang mengatakan bahwa ayahnya telah mengambil posisinya dan duduk di depan berseru bahwa Dadi sekali lagi mengatur pujanya. Ishwari menjawab puja bukan untuknya tapi mereka sudah menyimpannya sekali untuknya sehingga tidak bisa melakukannya lagi. Puja kali ini untuk Ayus. Dia mulai memanggil Ayus setelah membuat Soha di sampingnya. Dia meminta Ayus untuk datang dan duduk. Memuji dia karena dia terlihat cantik. Ishwari meminta Pandit Ji untuk memulai puja. Dia duduk di depan. Soha menatapnya dengan cemburu mengingat semua momen ketika orang tuanya merawatnya lebih dari dia. Pandit Ji menanyakan namanya. Ishwari memberitahunya namanya anak itu adalah Ayus. Setelah puja berkembang Pandit Ji bertanya tentang nama orang tuanya. Ishwari segera mengambil nama Dev dan Sonakshi. Soha bertanya itu salah karena mereka seharusnya mengambil nama orang tuanya. Namun Ishwari menjawab bahwa karena orang tuanya tidak ada lagi mereka harus mengambil nama orang tuanya. Karena orang tuanya tidak ada lagi jadi apa gunanya mengambil nama mereka yang sudah mati. Soha segera meninggalkan puja. Sonakshi bertanya mengapa dia mengambil nama di depan mereka karena dia takut Soha mungkin tidak menyukainya. Ishwari menjawab bahwa dia telah menjelaskan dan jika Soha ingin melakukan sesuatu maka pasti sudah melakukannya. Mereka semua duduk di puja ketika mereka mendengar gelas jatuh. Sonakshi melihat gelas di lantai dapur bertanya apa yang telah terjadi. Soha menjawab bahwa dia datang untuk mengambil segelas jus karena dia haus.
Sonakshi bertanya mengapa dia tidak mengambil jus yang ditempatkan di luar untuk puja. Soha menjawab bahwa itu untuk Ayus dan dia tidak bisa memilikinya. Sonakshi bertanya pada Soha dan mereka berdua saling berpelukan. Pandit Ji menjelaskan bahwa ibu dari anak itu harus bersamanya untuk melakukan Hawan Kun. Dev setuju untuk menggantikannya dan sebagai gantinya melakukan puja dengan Ayus. Dev ada di dapur. Ishwari datang mengatakan bahwa sejak Pandit Ji telah melakukan puja dengan sangat baik. Dia harus memberinya 5.000 rupiah. Dev akan pergi ketika Ishwari menjelaskan ada juga satu hal. Dia harus menasihati Sonakshi karena dia adalah ibu dari Ayus dan Soha. Dia harus menjadi orang yang menyeimbangkannya. Hubungan dengan mereka berdua jika tidak ada yang bisa terjadi yang mereka inginkan. Dev menjawab bahwa dia perlu memberi mereka waktu berdua karena dia tahu bahwa Sonakshi mencoba yang terbaik untuk membentuk hubungan yang baik dan sehat dengan Ayus. Tetapi hal-hal seperti itu membutuhkan waktu. Dia saat menjadi ibu Soha bahkan tidak mencoba untuk mengoreksinya. Dev menjawab Soha adalah seorang anak dan semua yang terjadi di rumah itu untuknya tapi sulit baginya untuk membaginya dengan orang lain. Dev meninggalkan ruangan. Ishwari berpikir bahwa hubungan Sonakshi berusia 9 bulan maka mereka dan dia seharusnya tidak perlu 3 detik untuk terhubung dengannya. Dev saat mengemudi meminta Sonakshi untuk pulang lebih awal. Dia bertanya apa pekerjaannya. Dev menjawab bahwa dia perlu meluangkan waktu dengan Ayus karena dia belum menghabiskan waktu. Sonakshi menjawab bahwa dia akan terlambat dan menghabiskan waktu bersamanya. Dev menyebutkan itu karena Ishwari dan bukan karena langkahnya. Sonakshi mengatakan bahwa dia memiliki kontrak penting yang harus dia selesaikan. Dev memintanya untuk tidak membuat alasan karena dia adalah ibu dan hubungannya dengan Ayus harus kuat. Sonakshi menyebutkan semuanya membutuhkan waktu. Seperti pohon yang bahkan setelah pupuk membutuhkan matahari. Dia layak mendapatkan waktu. Namun dia merasa kesal sehingga menyalakan musik. Chitin ada di kantor. Sonakshi datang dan dia menjelaskan bahwa dia telah menyiapkan menu yang dengannya mereka dapat membuat diet yang bergizi dan lebih murah. Sonakshi pada dasarnya menjawab bahwa itu berarti dia harus bekerja menuju sesuatu yang tidak mungkin dan penuh imajinasi. Hanya saja Soha harus menerima Ayus sebagai saudara laki-lakinya apapun yang terjadi. Chitin datang memintanya untuk melihat potret. Dia menyebutkan bahwa kehidupan seorang ibu tidak mudah dan dia harus menjadi orang yang menyelesaikannya. Dia sebagai seorang ibu harus merasa terhubung dengan anaknya. Sonakshi setuju tetapi mengatakan bahwa dia tidak dapat merasakan hubungan itu dan Dev bersama dengan Ma telah bergeser ke Ayus tetapi dalam situasi ini Soha merasa ditinggalkan. Chitin mempertanyakan apa kesalahan Ayus. Sonakshi menyebutkannya bukan salahnya. Dia mencoba yang terbaik tetapi merasa bahwa mereka sebagai sebuah keluarga terjebak dalam waktu pada titik mereka sendiri yang jauh. Karena anak-anak diubah hingga saat ini tidak ada yang terjadi dengan benar. Dia dipaksa untuk menerima kesalahan dan semua hubungannya dalam pernikahannya dimaksudkan untuk apa-apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dev duduk di kantornya melihat foto keluarganya. Mengingat bagaimana Rohit memperkenalkan Ayus sebagai putranya dan juga ketika dia mengatakan bahwa Dev tidak bisa menjadi ayahnya. Vicky memasuki kantor menanyakan Dev apakah dia baik-baik saja sebagai tanda tangan dicek. Tidak cocok dan apa yang terjadi. Dev meminta maaf dan sekali lagi mulai bekerja. Vicky mempertanyakan apa yang salah dengannya.
Citin mencoba beralasan dengan Sonaksi mengatakan bahwa masalah dapat muncul bahkan di surga, tetapi dia sebagai istri Dev harus mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir dia tidak akan memahaminya? Dia berdiri memikirkan apa yang bisa dia lakukan. Dev juga benar-benar tegang di kantornya. Cuplikan episode selanjutnya. Ishwari memperingatkan Sonaksi dengan mengatakan bahwa dia tidak dapat membedakan antara anak-anaknya seperti ini. Sonaksi jika dia mengatakannya. Mempertanyakan apakah dia tidak pernah membedakan antara Dev dan saudara perempuannya. Sonaksi sambil menangis bertanya kepada Dev apakah dia pikir dia tidak mencintai putranya. Dia menyebutkan dia tidak mengerti. Dev menjawab tapi dia benar-benar mengerti apa yang dia rasakan.